Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas tema 9, kekayaan negeriku. Tetapi kali ini kita akan lebih membahas ke subtema 3, yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Cara menjaga kelestarian hutan itu ada beberapa cara ya. Yang pertama, melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif. Jadi pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah tidak menghasilkan buah misalnya, nah itu boleh ditebang. Yang kedua, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh merusak habitat-habitat yang ada di dalam hutan, karena hutan adalah tempat tinggal hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, menerapkan sistem tebang tanam. Jadi tidak hanya menebang, tapi juga menanam kembali bibit-bibit pohon tersebut supaya tumbuh lagi dan bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian ada menerapkan sistem tebang pilih, sama seperti poin yang pertama, tidak boleh asal tebang, tetapi perlu dipilih dulu mana yang sudah tidak produktif dan sudah layak dimanfaatkan. Selanjutnya, memberikan sanksi bagi penebang pohon sembarangan supaya ada rasa jera. Ya. Kemudian, mengurangi penggunaan kertas berlebih. Kalian tahu kertas adalah salah satu yang diproses melalui batang-batang pohon yang diambil dari hutan. Kemudian, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dan yang terakhir adalah melakukan reboisasi. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kalian juga pasti pernah membahas ini di semester 1. Kita hanya perlu mengingat contoh-contoh hewan langka yang ada di Indonesia adalah ada badak Sumatera, komodo, gajah Sumatera, jalak Bali. Nah, untuk tumbuhan langkanya itu ada Rafflesia arnoldii, ada bunga bangkai, ada anggrek hitam, dan ada bunga eden. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Adik-adik, kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi itu digunakan untuk melakukan segala aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia berasal dari minyak bumi dan batu bara. Nah, bayangkan ya adik-adik, berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara itu sangat terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara itu berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Nah, apabila habis, minyak bumi itu tidak bisa diperbarui dan tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan yang tertimbun berjuta-juta tahun adik-adik. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara itu habis adik-adik? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Nah, sebelum hal ini terjadi, sudah saatnya kita memikirkan yang namanya energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada adik-adik. Nah, energi tersebut disebut dengan energi alternatif. Coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut ini. Nah, ini ada matahari, lalu ada kincir angin, berarti ada energi alternatif dari angin ya. Lalu ada air ya. Di sini adik-adik ada ombak dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari mengenai gambar-gambar berikut ini. Apa saja yang dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah
Hal yang dapat kita lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis adalah mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Nah, energi yang habis ini umumnya adalah energi yang tidak terbarukan atau tidak bisa diperbarui. Sementara energi alternatif adalah jenis energi pengganti yang terbarukan atau bisa diperbarui. Tulislah yang kamu ketahui nih adik-adik tentang energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif dari bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil itu kan ada dampak negatifnya juga adik-adik. Salah satu contohnya adalah asap kendaraan bermotor. Manusia itu memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Wah, Kak Citra agak belibet ya adik-adik ya. Sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut mengenai sumber energi alternatif ini. Nah, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini itu memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi alternatif yang pertama adalah dari matahari adik-adik. Matahari ini merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi itu berasal dari matahari. Nah, energi panas yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Nah, sel-sel surya ini akan menghasilkan energi listrik dari panas matahari adik-adik. Yang kedua adalah energi alternatif dari angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin ini digunakan untuk menghasilkan listrik adik-adik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator. Ini ya, angin adik-adik, sumber energi alternatif yang kedua. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Nah, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Oleh karena itu, PLTA itu dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air tersebut digunakan untuk memutar yang namanya generator pembangkit listrik. Energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi ini adalah energi geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi kita adik-adik. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Nah, pusat bumi itu terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi ini merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal atau panas bumi ini saat ini tuh hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini, termasuk di Indonesia juga sudah mulai ada adik-adik. Energi alternatif yang berikutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut itu saat memecah di pantai akan menghasilkan banyak energi. Nah, dari energi gelombang air laut ini bisa diubah menjadi energi listrik.
Energi alternatif berikutnya adalah bahan bakar bio. Apa itu bahan bakar bio? Yuk kita cari tahu. Nah, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan adik-adik. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya adalah tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel adik-adik ya. Nah, biodiesel ini dapat digunakan untuk bahan bakar menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini nanti dapat menggantikan bensin atau premium adik-adik. Kalau tadi ya biodiesel itu menggantikan solar, kalau bioetanol itu menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biogas ya. Kalau bioetanol dan diesel tadi berasal dari tanaman, tapi kalau berasal dari kotoran hewan itu namanya adalah biogas. Nah, kotoran hewan yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau ke dalam lubang akan terjadi penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri. Nah, di situ nanti akan dihasilkan gas yang namanya gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas pada kompor. Nah, selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Jenis alat musik ada dua macam, yaitu alat musik melodis dan juga alat musik ritmis. Masing-masing mempunyai perbedaannya. Mari kita bahas satu persatu. Dari alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai nada dan irama. Nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan dilambangkan dengan notasi. Bisa notasi angka, bisa juga notasi balok. Untuk lebih mudahnya, alat musik ini dapat memainkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan untuk alat musik ritmis tidak bisa. Itulah perbedaan antara alat musik melodis dan juga ritmis. Berikut adalah contoh-contoh alat musik melodis. Contoh untuk alat musik melodis diantaranya adalah seruling atau recorder, kemudian pianika, harmonika, gitar, akordeon, piano, dan biola. Masing-masing alat musik melodis ini dapat dimainkan dengan cara ditiup, dipetik, ditekan, atau digesek. Semua alat musik tersebut dapat memainkan nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semuanya dapat mereka mainkan. Itulah mengapa mereka disebut alat musik melodis. Yang selanjutnya adalah alat musik ritmis. Seperti dikatakan di awal, alat musik ini tidak memiliki nada. Terus untuk apa alat musik ini kalau tidak bisa memainkan nada? Jawabannya adalah alat musik ini berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik sehingga lagunya jadi lebih enak didengar. Alat musik ritmis ini sering digunakan untuk pengiring dan pengatur tempo lagu. Jika alat musik ritmis yang ada dalam lagu dimainkan dengan cepat, maka lagunya juga akan cepat. Sebaliknya, jika alat musik ini dimainkan dengan tempo yang pelan, maka lagunya juga akan pelan. Jadi, alat musik ini sangat berpengaruh ya teman-teman pada sebuah lagu. Berikut adalah contoh-contoh dari alat musik ritmis. Di antaranya adalah ada tamborin, rebana, drum, kastanyel, triangle, dan simbal tangan. Ada banyak sekali alat musik ritmis, apalagi yang merupakan alat musik daerah.